Saat ini saya berada di Samarkand dalam rangka mengikuti summit UNWTO, dan saya memanfaatkan waktu luang ini untuk mengunjungi Bukhara. Bukhara adalah kota tua, kota santri, kota pelajar, di mana Imam Bukhari lahir, dibesarkan, dan bersekolah. Imam Bukhari setelah dewasa kemudian datang ke ibu kota Samarkand ini dan meninggal di Samarkand ini, sehingga makamnya ada di Samarkand. Saat ini kereta dari Samarkand menuju Bukhara sudah mulai bergerak. Ini kereta listrik, sangat nyaman di dalamnya. Getarannya juga sangat ringan. Saya kira kalah kereta Jakarta, Jogja, atau kereta Surabaya. Semoga kereta api kita juga bisa menyusul, diubah menjadi kereta listrik sebagaimana banyak negara maju dan mungkin di negara berkembang pun sudah berubah. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari stasiun Samarkand, kini saya tiba di stasiun Bukhara, dan selanjutnya kami akan mengunjungi tempat-tempat penting di Bukhara ini, di mana Imam Bukhari lahir dan dibesarkan, dan di sini dulu dikenal sebagai kota santri. Jadi Uzbekistan itu memiliki kota santri di Bukhara, dan itu merupakan kota santri terbesar. Di luar itu ada Termez. Ya, Termez itu tempat lahirnya dan dibesarkannya Imam Tirmizi, yang juga dikenal sebagai ahli hadis. Di belakang saya terlihat kompleks madrasah, ada masjidnya di dalamnya, terlihat dari menaranya. Ini adalah salah satu sudut dari kota Bukhara, di mana Imam Bukhari lahir dan dibesarkan. Madrasah-madrasah di zaman dulu, atau kita juga suka menyebutnya pesantren, sampai perguruan tinggi, kira-kira seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, ini adalah kota santri di zaman kejayaan Timor Leng dulu. Dan wilayah ini jauh lebih tua, lebih maju sebelum Samarkand. Nanti kita lihat bagaimana bentengnya yang menjadi pusat pemerintahan. Tapi selain itu, kita nanti akan menelusuri sudut-sudut kota Bukhara, sehingga bisa membayangkan bagaimana kehidupan umat Islam di masa itu, bagaimana pendidikannya, bagaimana pemerintahannya, tetapi juga bagaimana masyarakat. Sekarang ini saya lihat para pengrajin, pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pusat pendidikan yang di sini dikenal dengan sebutan madrasah. Dan kalau kita menyebutnya kira-kira pondok pesantren. Ini ibu-ibu nampak dari pakaiannya. Ini komunitas santri di sini yang berjualan. Nah, di belakangnya adalah salah satu pintu masuk, pintu gerbang. Kelihatan ukirannya sangat unik, menarik, tetapi juga sangat indah. Kita bergerak lagi, lihat ibu-ibu yang
berjualan di sini. Ini ada turis setempat yang kelihatan sedang berbelanja. Nah, sementara ini ada emak-emak yang baru mulai menggelar dagangannya. Nah, ini adalah bagian pintu yang lainnya. Ya, ini emak-emak menawarkan dagangannya. Nah, di samping saya menunjukkan bagaimana para pedagang kaki lima itu menjajakan dagangannya. Nah, bagian ini yang menjual kopiah. Ada banyak macam bentuk kopiah di sini. Bagian yang banyak bulunya ini biasanya digunakan untuk musim dingin, tetapi bagian yang di atas itu biasanya dipakai untuk sholat atau beribadah. Saya buat lebih dekat. Topinya ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk bundar, dan bagian atasnya itu variasinya juga berbeda-beda. Nah, kita lihat terus. Nah, kemudian bagian kejauhan semakin nampak kompleks ini megah sekali. Nah, kita lihat itu kubahnya, ya. Nah, kita lihat, aduh, kubahnya indah sekali, berwarna hijau dengan kaligrafi. Nah, kemudian itu dari kejauhan itu terlihat, ya, ada kubah. Nah, ini bagian madrasahnya. Ada bagian madrasah, ada bagian asramanya. Nah, ini kelihatan, ini bagian dari asramanya, ya, asrama siswa atau asrama santri, asrama mahasiswa. Ya, ini terlihat sangat unik dan menarik, ya, kalau kita lihat dengan kacamata arsitektur atau bentuk bangunan saat ini. Nah, ini kelihatan kalau ada kubahnya itu biasanya masjid, ya, itu pintu gerbangnya unik sekali, dan itu menaranya. Nah, kita lihat menaranya sangat menarik, ya, sangat tinggi dan sangat menarik. Coba saya berusaha lebih mendekati kompleks ini. Ini areal yang banyak disukai oleh turis-turis asing karena ini betul-betul bangunan-bangunannya sangat berbeda dengan apa yang ada di Eropa atau bangunan-bangunan modern saat ini. Kita lihat ini gerbang utamanya. Nah, itu menaranya. Sekarang saya berada di masjid utama atau masjid terbesar di kota Bukhara ini, yang dikenal dengan sebutan Masjid Kalon. Jadi di sini diberikan penjelasan bahwa Masjid Kalon ini sudah menjadi bagian dari monumen sejarah di Uzbekistan ini. Itu ada tahunnya
masjid ini dibangun 1514. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Ya, kita lihat ya. Ini pintu gerbangnya indah sekali. Ya, lengkungan-lengkungannya itu ya. Kita lihat dari atas. Nah, kemudian kita masuk. Kita terus ya, saya menuruni anak tangga ke bawah. Nah, ini kompleks masjid ya. Ini bagian ini direnovasi ya. Ini sedang direnovasi bagian sayap kanannya. Coba sekarang saya lihat bagian sayap kirinya. Ini juga sedang direnovasi. Ya, di sini di pintu masuknya ada tempat untuk berinfak. Ini tempat untuk berinfak di sini. Nah, sekarang saya melihat di dalam kompleks masjid. Nah, barangkali bagi kita orang Indonesia, kalau masjid itu biasanya sebuah bangunan yang utuh. Nah, tetapi di sini tradisinya berbeda. Ya, masjid itu biasanya di bagian dalamnya itu kosong, lapang, gitu. Nah, sehingga kalau Idul Fitri atau Idul Adha tidak perlu mencari tanah lapang, karena di dalam masjid itu, kompleks masjid sudah ada bagian yang sangat lapang seperti ini. Saya tidak tahu apakah ini terinspirasi oleh Masjidil Haram ya, yang di tengahnya ada Ka'bah. Kemudian bentuk masjidnya di Masjidil Haram itu kan melingkari ya, dari tempat biasanya kita tawaf mengitari Ka'bah. Nah, ini saya kira juga perlu diteliti bagaimana filosofi masjid-masjid di sini yang umumnya tengahnya kosong. Nah, ini saya semakin mendekati salah satu sudut masjid yang luar biasa. Ya. Saya coba terus mendekati. Ini sangat menarik ya. Saya coba lihat. Nah, kalau saya perhatikan bagian kompleks ini yang dulunya menjadi Masjid Agung atau masjid terbesar yang sekarang statusnya menjadi museum, atau mungkin sejak Rusia menginvasi wilayah ini, atau ketika ini menjadi bagian dari Uni Soviet, ini bangunan-bangunan ini dijadikan semacam museum. Ada yang dijadikan markas militer, tapi ada yang dijadikan gudang, bahkan tidak sedikit yang dijadikan kandang. Nah, setelah Uni Soviet tidak lagi di sini dan Uzbekistan merdeka, maka wilayah ini secara bertahap dikembalikan. Nah, paling tidak di pojok sini, ini sekarang sudah berfungsi sebagai masjid. Kita lihat ada orang yang mau sholat di sini. Ini tempat meletakkan sepatu atau sandal, ya, raknya. Di sini kita terlihat karpet, artinya batas orang untuk melepaskan sepatu, dan di dalamnya sudah mulai digunakan untuk beribadah. Nah, sekarang kita
coba masuk ke bagian yang lebih dalam ya. Nah ini kita lihat, ini salah satu ciri arsitektur dari Bukhara dan kemudian menjadi arsitektur wilayah ini, kaligrafinya ya, tertulis Allah dalam berbagai posisi, kemudian menjadi bagian dari kaligrafi dindingnya, itu semuanya diinspirasi dari kaligrafi. Ini bagian atasnya ada kaligrafi semuanya. Nah ini bagian atasnya, terus kita lihat. Nah ini. Nah sekarang kita akan mendekati bagian dari mihrabnya. Kita coba lihat, ini bagian dari mihrabnya. Indah sekali. Nah ini bagian dari mihrabnya. Nah ini sudah mulai terlihat tempat khatib memberikan khutbah. Saya berusaha melihat dari sisi mimbar pusat masjid untuk melihat kompleks masjid ini dari sisi yang lain. Menarik sekali, indah sekali. Beruntung kita masih bisa melihatnya. Nah ini bagian menaranya terlihat dari sini jauh lebih indah dan lebih menarik. Di bagian ujungnya itu terlihat kubahnya. Kita bisa bayangkan masjid ini pastilah masjid besar sekali di zaman kejayaan Islam pada waktu itu. Nah ini kita lihat ya bagian dari gerbang masuknya, tapi dari sisi dalam ya. Saya mencoba mendekati. Di sini ada satu pohon di dalam. Biasanya pohon ini disakralkan ya, dijaga karena wilayah ini juga sangat menghormati para sufi dan penganut paham sufi yang kuat ya. Dan kalau ditelusuri itu juga sangat mempengaruhi Islam yang masuk ke Indonesia. Jadi perlu diketahui dari 9 wali songo yang dianggap atau dikenal sebagai tokoh-tokoh atau ulama yang mengislamkan Pulau Jawa, sebagian besar berasal dari sini. Nama-namanya tercatat di sini. Walaupun ada yang langsung dari sini ke Jawa, tapi ada juga yang mampir ya di beberapa tempat transit ya. Karena rutenya dari sini mereka bergerak melewati jalur sutra ke arah timur ya, melewati Xinjiang ya, yang didominasi suku Uighur. Kemudian terus ke timur ya, ke wilayah Cina yang dikenal dengan nama Ningxia. Sukunya namanya Hui. Sampai sekarang suku Uighur maupun suku Hui di Cina masih didominasi oleh komunitas Muslim. Sehingga bagi pemerintah Cina, 2 wilayah ini menjadi wilayah otonomi khusus, di mana komunitas Muslim diberikan keistimewaan dalam berbagai bentuknya. Dari sana kemudian terus ke timur pantai Cina, dan dari sana kemudian ke bawah menyusuri pantai timur Cina sampai kepada Vietnam sekarang. Jadi dulu ada komunitas Muslim yang sangat besar dan sempat mendirikan kesultanan yang dikenal dengan Champa atau Cham atau Cempa ya. Nah dari situ kemudian baru turun masuk ke Jawa. Nah daerah Cham atau Champa yang dulu berada di Vietnam karena kalah dalam perang melawan kelompok Vietnam yang lainnya, mereka terusir
dan ditampung di Kamboja sekarang. Jadi sekarang komunitas Cham atau Champa yang bedol desa dari Vietnam sekarang masih berada di Kamboja. Nah, kita coba semakin mendekat, lihat gerbang masuknya dengan arsitektur yang sangat unik dan menarik. Saat ini saya keluar dari pintu gerbang masjid mau menuju madrasah. Ini adalah pintu gerbang madrasahnya. Ada 2 kubah ya, diapit oleh kubah di kiri dan kanan. Nah, sekarang saya bergerak menuju ke madrasahnya. Kita lihat dari dalam kira-kira bagaimana bentuk madrasah atau pesantren di Uzbekistan ini di masa lalu, dan sedikit banyak pesantren-pesantren di Indonesia terinspirasi langsung atau tidak langsung dari pesantren di sini, karena para ulama yang membawa agama Islam khususnya ke Pulau Jawa berasal dari sini. Nah, ini ada tulisan ya, tertulis madrasasi yang tertera tahunnya 1530 dan 1536. Ini kita lihat ini. Nah, sekarang saya berusaha untuk masuk. Ini pintunya terbuat dari kayu ya. Nah, coba lihat ke atas. Ini gerbangnya. Pintunya terbuat dari kayu. Dan ini dikenal sebagai Madrasah Mir Arab. Ya. Ini saya kira diambil dari nama ulama atau tokoh yang berjasa pada saat itu. Nah, di sini ada penjelasannya, ya, ya. Nah, tertulis Madrasah Mir Arab, ya. Nah, ini saya kira bagi saudara-saudaraku sekalian yang tertarik sejarah, ini semua bisa dicari di Google. Nah, ini gambar-gambar yang menunjukkan bahwa pada hari-hari tertentu ada berbagai kegiatan di sini, ya, yang saya kira ini juga menunjukkan bahwa madrasah ini mulai difungsikan kembali ya untuk berbagai upacara tradisi keagamaan masyarakat Uzbek. Setelah Uzbek terbebas dari Uni Soviet atau merdeka, maka kegiatan-kegiatan tradisi keagamaan yang dulunya dimiliki mulai diaktifkan. Ini kita lihat di dalamnya ada meja ya, untuk tenis meja. Ini menunjukkan bahwa ada kegiatan olahraga di dalam pesantren. Nah, dari kejauhan kita lihat ada 2 orang santri yang berjalan. Ini menunjukkan bahwa ada kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Ya, saya sangat bergembira karena kehidupan keagamaan mulai muncul kembali di Uzbekistan, termasuk di kota Bukhara ini yang sangat berjasa terhadap masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kita lihat ini pintu masuknya. Nah, kelihatannya memang turis hanya sampai di sini, tidak boleh masuk sampai ke dalam karena dikhawatirkan bisa mengganggu
kegiatan belajar mengajar. Kita ambil sedikit lagi untuk mengamati suasana di dalam. Saat ini para santri sedang belajar, walaupun jumlahnya tidak besar ya. Ini ada beberapa wajah atau tokoh ulama terkenal asal Uzbekistan ini yang karena keilmuannya mereka sampai diangkat menjadi imam di Saint Petersburg, Rusia. Ada menjadi mufti di Rusia atau penasehat para pemimpin Rusia tentang Islam, komunitas Islam, tentang agama Islam. Ini nama-nama beliau dan wajah-wajah beliau. Nah, ini bagian tempat penjualan souvenir di samping masjid. Kelihatannya sudah lebih terorganisir ya. Kios-kiosnya tertata lebih rapi dibanding yang tadi. Nah, kita coba terus melihat bagaimana para pedagang kelihatannya sudah mulai difasilitasi oleh negara, terlihat sangat rapi. Ini bagian juga penjualan souvenir ya di kompleks madrasah ini. Nah, ini saya coba semakin mendekat ya untuk melihat apa-apa yang mereka jual ya. Nah, ini lihat dagangan mereka. Saya coba semakin mendekat. Nah, ini kira-kira dagangan-dagangan mereka sangat unik ya, sangat menarik. Nah, saya coba. Nah, ini bentuk-bentuk dagangan mereka sangat menarik ya. Nah, itu ada kendi ya. Oh, ada engsel dan pegangan pintu yang masa dahulu. Nah, ini saya terus ke bagian dalam ya untuk melihat berbagai jenis dagangan mereka. Nah, ini perhiasan perempuan di masa itu, di masa lalu ya. Kita terus bergerak ke dalam melihat. Oh, ini ada buku-buku lama juga yang dijual ya. Ya, ini ada buku-buku lama, tapi ini buku-buku di era Uni Soviet ya. Nah. Oh, ini ada koin-koin juga. Oke. Oke. Ini koin-koin terus. Ya, ada uang, ada buku-buku kuno yang dijual ya. Kita lihat. Nah. Ini ada jual karpet juga. Saya terus ke bagian dalam ya. Nah, ini ada kopiah. Nah, ini kopiah-kopiah khas Uzbek, segi empat dengan bentuk-bentuk yang unik yang mungkin tidak lazim bagi orang Indonesia, tapi ini dipakai ya. Nah, itu ada ini ya, emak-emak ya, penjualnya. Dari pakaiannya nampak jelas ya, mereka dari warga komunitas santri. Nah, ini saya terus ke sisi luar yang lain yang menunjukkan
kehidupan masyarakat pada waktu itu. Nah, ini saya coba bawa keluar ya. Coba bayangkan ya, bahwa ini kota yang di masa abad-abad kejayaannya ya, bisa dicek ini Bukhara ini masa kejayaannya pada abad keberapa. Suasana kotanya sudah seperti ini, hebat sekali ya. Kita lihat bangunan-bangunannya ya, bangunan-bangunannya, suasana kotanya ya. Saya gembira sekali karena sekarang jauh lebih terawat, nampak jauh lebih bersih. Artinya pemerintahan di Uzbekistan ini sudah menyadari bahwa legasi warisan ini bisa menjadi aset dan sumber ekonomi. Nah, kehadiran saya sebagai watap di UNWTO dan sekarang menjadi Exco member, hadir di sini untuk mengikuti konferensi, sekaligus juga tempat ini diusulkan menjadi salah satu pusat wisata unggulan yang diharapkan akan menarik turis-turis dari berbagai belahan dunia untuk datang ke sini. Artinya apa? Ini bisa menjadi sumber ekonomi yang luar biasa kalau dikelola secara baik. Sekarang setelah keliling-keliling, kami makan di restoran yang berada di sekitar kompleks kota tua Bukhara, dan nama restorannya Terrace. Kelihatannya kok enak-enak makan di sini. Nah, kami lihat ini bagian luarnya restoran, banyak turis yang makan di sini. Ya, kita lihat ya. Ini memang turis-turis ini kalau makan lebih suka di luar, tapi kalau orang kita lebih suka kalau makan di dalam. Jadi ini kelihatan para tamu yang menikmati makanan di restoran ini. Ini kira-kira pesanan kita untuk makan di restoran Terrace ini. Saya didampingi oleh satu orang diplomat dan satu orang lokal staf KBRI di Tashkent.